Di sini sudah ada datanya, kemudian pilih analyze, pilih regresi, dan kemudian pilih linear. Masukkan nilai Y ke kolom dependent dan nilai X ke kolom independent. Lalu setelah itu klik OK dan akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini nilai ANOVA 0,01 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 dan koefisien nilainya 0,855 yang artinya berpengaruh positif. Di sini sudah ada data X1, X2, dan Y. Kemudian kita bisa pilih analyze dan pilih regresi. Kemudian pilih linear, masukkan nilai Y kepada independent, kemudian klik OK. Dan di sini udah ada atau muncul output regresinya. Hipotesis pertama yaitu nilainya 0,347 lebih besar dari 0,05 yang hasilnya H1 ditolak, kemudian H2 0,000 lebih besar dari 0,05 yang bisa disimpulkan bahwa H2-nya diterima. Jadi, konsep dasar dari uji independent sample t-test itu, uji independent sample t-test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, yang kedua itu syarat uji statistik parametrik itu ada normal dan homogen. Di sini kita bisa ngelihat dari STD error mean dari hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, yang kelas A itu ada 1,7 dan kelas B itu 1,0. Ini akan memberitahu perbedaan rata-rata hasil belajar matematika dari kelas A dan kelas B. Cara melihatnya itu bisa dilihat dari tabel output independent sample test yang tadi. Yang ini nih. Terus, dasar pengambilan keputusan itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, di sini kita bisa lihat hasil belajar matematika 0,0, yang keduanya itu yang equal variances not assumed-nya itu sama 0,0. Jadi bisa disimpulkan bahwa data tersebut adalah signifikan. Langkah pertama yaitu klik analyze, yang kedua itu klik regression, lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, lalu yang kedua itu klik linear, maka akan muncul output seperti ini. Nah, kompetensi X1 dan motivasi X2 itu ditaruh pada kolom independen, sedangkan yang kinerja atau Y itu masukkan ke dalam kolom dependen. Lalu langkah selanjutnya klik statistik, lalu klik centang pada bagian R² change, lalu klik continue, lalu klik OK, maka akan tampil output seperti ini. Nah, jika nilai sig f change-nya itu lebih kecil dari 0,5, maka data tersebut yaitu berkolerasi. Jika nilai sig f change-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak berkolerasi. Nah, dari output ini
diketahui nilai SIG-FC-nya itu 0,000, maka data tersebut ini berkolerasi karena lebih kecil dari 0,05. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko-toko tertentu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut, dan rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, langsung saja. Pertama kita langsung buka SPSS, masukkan data yang sudah kita cari, lalu kemudian setelah membuka program SPSS dan memasukkan datanya, kita klik Analyze, pilih Compare Means, dan klik yang One Way ANOVA. Nah, setelah muncul kotak dialog One Way ANOVA, selanjutnya kita pindahin dulu nih variabel penjualan Y ke kolom dependent list. Lalu kita pindahkan variabel merek X ke kolom faktor. Nah, langkah selanjutnya klik Post Hoc. Lalu akan muncul multiple comparison, yaitu pilih yang 2K. Langsung kita klik Continue. Kemudian klik Option. Maka akan muncul kotak dialog One Way ANOVA dan berikan tanda centang pada Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Lalu klik Continue. Langkah terakhir adalah klik OK. Maka akan muncul output SPSS yang kita butuhkan dalam analisis ANOVA satu faktor. Setelah diklik akan muncul datanya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kita melihat perbedaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Nah, yang pertama, handphone Samsung tersendiri mempunyai rata-rata penjualan sebesar 45,30. Lalu untuk Oppo sebesar 41,10, untuk Vivo sebesar 39,00, dan untuk HP Lenovo sebesar 35,70. Nah, dengan demikian secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Lalu kita lanjut melihat hasil dari uji kesamaan varian atau uji homogenitas. Nah, berdasarkan data di sini diperoleh angka Levene statistik sebesar 2,508 dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,074. Karena nilai signifikansinya 0,074 berarti lebih besar dari 0,05 dong. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Lalu kita melihat data selanjutnya, yaitu kita akan menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, dilihat dari sini, jika nilai sig-nya signifikannya lebih dari 0,05 berarti rata-ratanya sama. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Nah, di data ini diketahui nilai signifikannya sebesar 0,009, berarti lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda. Maka dapat disimpulkan dalam analisis ANOVA satu faktor ini, rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lain adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo.